Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas dan mereview suatu produk, yaitu aku akan bahas ini. Ini adalah Nasivic Fresh Herb Origin Serum. Nah, jadi aku akan tunjukkan produknya dulu kali ya. Produknya tuh kayak gini. Produk ini tuh bifase, ada dua fase berarti. Fase air dan fase minyak. Seperti kita tahu, air dan minyak tidak saling campur. Dan berat jenisnya minyak tuh di bawahnya air. Jadi dia akan ada di atas gitu kan ya. Nah, untuk klaim produk ini adalah untuk meminimalisir kerut di wajah, mengecilkan pori-pori, mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam di wajah, dan membantu untuk melembabkan kulit yang kering. Nah, itu klaim dari produk ini. Nah, sekarang aku akan bahas ingredients listnya seperti biasa. Nah, ini ingredients listnya seperti yang kalian lihat ini panjang banget gitu kan ya. Jadi akan aku bahas yang penting untuk kulit saja. Dan aku juga akan, ini agak-agak susah sedikit ya. Ini karena ini full of bahasa Latin, karena ini ekstrak gitu kan. Jadi bahasa Latin semua. Bear with me, akan aku taruh di ingredients listnya di bawah seperti biasa. Untung ya aku dulu sempat belajar farmasi tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi aku lama Latin masih oke lah, masih ngerti-ngerti dikit. Oke, sekarang kita akan mulai dari pertama ya, adalah Aloe barbadensis leaf water. Nah, itu apa sebenarnya? Itu adalah air aloe vera. Nah, apa itu air aloe vera gitu kan ya. Jadi ekstrak aloe vera yang sudah sangat diencerkan sekali gitu kan. Jadi namanya adalah Aloe barbadensis leaf water. Yang kedua ada glycerin gitu kan ya, mampu untuk mengikat kelembapan, kemudian mampu untuk meningkatkan hidrasi pada kulit. Ketiga, dia mengandung Meadowfoam seed oil. Nah, Meadowfoam seed oil ini berarti minyak basisnya ya. Jadi seperti kalian lihat di sini kan minyaknya cukup atas gini ya. Jadi ini basisnya terdiri dari Meadowfoam seed oil. Nah, Meadowfoam seed oil itu kayak akan asam olet dan asam linoleat serta kayak akan omega lainnya. Dia itu juga berfungsi sebagai emollient ya, emollient. Cuma kalian itu bayangkan gini lah, kalau misalnya minyak dia tidak bercampur seperti ini, berarti kan ini kan namanya face oil ya. Dia berfungsinya memang sebagai emollient, tetapi jika oil seperti ini tidak dalam bentuk basis krim atau basis gel, dia bakal jadi oklusif. Jadi minyak seperti ini biasanya kayak gini, ini biasanya sebagai emollient dan juga sebagai oklusif karena dia hanya ada di permukaan, jadi dia oklusif juga, oke. Jadi agak paham dikit kan maksudku apa? Kemudian dia mengandung Camellia japonica flower extract. Nah, itu ekstrak dari bunga camellia gitu kan ya. Camellia itu kayak akan antioksidan dan biasanya minyak camellia itu juga bagus sekali gitu kan untuk kulit serta untuk rambut. Tapi ini ekstrak dari bunganya, but is also antioksidan lah. Kemudian dia mengandung Symbopogon squenanthus extract atau ekstrak dari serai gitu kan ya. Ekstrak serai seperti kita tahu, serai itu sebenarnya lebih digunakan sebagai aromatis ya. Jadi minyaknya dia itu jadi essential oil serai. Jadi lebih ke arah fragrant oil. Jadi anggapannya sebagai parfum sih sebenarnya. Cuma ini ekstraknya ya, kita tahu kalau misalnya serai itu juga kayak akan ekstrak antioksidan juga bagus banget gitu kan ya. Kemudian ini ada kadarnya 1078 ppm gitu kan ya. 1078 ppm. ppm itu hanya part per million atau satuannya adalah miligram per liter. Jadi ini adalah 1078 miligram per liter gitu kan ya. Kemudian dia juga mengandung Mentha rotundifolia leaf extract. Nah, itu bukan ekstrak dari apple mint. Jadi dia sebesar 0,245 ppm atau 0,245 miligram per liter. Nah, fungsi dari Mentha rotundifolia ini lebih ke arah kalau biasanya yang mint seperti itu dia tuh biasanya astringent gitu kan ya. Dia astringent jadi mampu untuk memberikan tampilan pori-pori terlihat lebih kecil. Kemudian dia tuh juga akan berfungsi sebagai antioksidan juga karena biasanya ekstrak-ekstrak itu kayak akan antioksidan. Cuma ini apple mint ya lebih untuk mengontrol pori-pori sih kalau aku lihat dari sini. Meskipun dia rendah sekali ya kadarnya, cuma kalau terlalu tinggi kadarnya malah jadi irritating karena mint itu juga cukup irritating di kulit. Kemudian dia mengandung Nymphea alba flower extract. Nymphea alba itu ekstrak bunga teratai putih gitu kan ya. Lebih karena melanin inhibiting agent, kemudian dia juga brightening agent. Kemudian dia mengandung apalagi nih? Curcuma longa root extract. Curcuma longa berarti turmeric. Turmeric itu berarti kunyit. Nah, kunyit itu mengandung senyawa aktif biasanya namanya kurkumin ya. Cuma dia juga ada senyawa lain namanya THC atau tetrahydrokurkumin yang fungsinya juga sebagai melanin inhibiting agent, mampu untuk menghambat melanin serta dia mampu untuk brightening kulit. Jadi it's also a good ingredient. Meskipun ini kan kalau tetrahydrokurkumin dan kurkumin biasanya kan dalam bentuk senyawa aktifnya. Ini kan ekstraknya tuh. Berarti ya memang bahan aktifnya tidak akan sebanyak itu karena juga ekstrak doang gitu kan ya dan cukup bawah. Tapi ya it's fine lah antioksidan. Kemudian dia mengandung apalagi nih?
Melia azadirachta, flower, leaf, sama bark. Bunga, daun, sama kulit batang. Nah, Melia azadirachta ini golongan jenis berry-berryan gitu kan. Jadi kayak berry gitu. Berry itu kaya sekali akan polifenol dan flavonoid biasanya. Dan itu antioksidan yang bagus banget untuk kulit. Kemudian dia mengandung Theobroma kakao. Theobroma kakao itu berarti cocoa extract ya. Cocoa extract atau ekstrak biji coklat gitu kan ya. Coklat itu kok kalian tahu tuh kaya sekali akan senyawa antioksidan coklat. Makanya ada namanya mandi coklat gitu kan ya. Dan ini memang bagus biasanya terutama di kokoanya, bukan coklat yang manis ya. Kalau coklat yang pahit pun juga benernya bagus untuk tubuh dan juga bagus untuk kulit. Bukan coklat yang manis yang penting. Kemudian dia juga mengandung Moringa oleifera seed oil atau Moringa seed oil. Moringa adalah daun kelor. Nah, Moringa sendiri pun juga bagus banget karena dia antioksidannya banyak. Kemudian Moringa ini juga harum gitu kayak Moringa itu kan juga ada baunya juga. Baunya Moringa kan enak. Kemudian Moringa itu juga ternyata juga bisa sebagai anti-aging. Meskipun belum banyak jurnal yang membuktikan, cuma dia juga anti-aging juga sedikit gitu kan ya. Dan Moringa ini di Indonesia punya kemampuan lagi, namanya kemampuan supranatural gitu kan ya. Mampu untuk mengusir setan katanya gitu. Jadi mungkin kalian habis pakai produk ini ada moringanya, mungkin setannya terhindar dari kalian atau mengusir setan dalam diri kalian mungkin juga bisa ya. Jadi ada sedikit kemampuan supranaturalnya begitu. Kemudian dia ada basil flower leaf extract, antioksidan lagi. Kemudian ada apa lagi nih? Oke, ada itu doang. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke bahan penyusun utamanya juga gitu kan ya. Produk ini tersusun dari banyak sekali essential oil dan fragrance. Memang dia tidak disclose ini sebagai fragrance ya, bukan kayak fragrance parfum gitu, enggak. Cuma tetap saja ini fragrance gitu kan ya. Pertama dia mengandung citrus lemon peel oil itu nomor 7. Jadi atas banget gitu kan ya. Mengandung lemon peel oil, kemudian dia mengandung citrus aurantifolia atau lime oil. Kemudian ada lime extract, kemudian ada lagi orange peel oil, dan dia ada limonen citral geraniol linalol. Ini biasanya dari komponen jeruk-jerukan itu ada si linalol sama limonen sama citral, itu ada di jeruk-jerukan biasanya. Nah, kemudian apa masalah dengan essential oil gitu kan ya. Nah begini, essential oil bagi kulit yang sensitif, oke, itu nggak bagus gitu kan ya. Karena essential oil itu sebenarnya bukan dicari manfaatnya, enggak. Biasanya orang menggunakan essential oil karena dia sebagai pengganti dari fragrance. Karena essential oil itu kan minyak parfum sebenarnya ya kan. Nah, kemudian kalau kulit kalian sensitif, then you have to avoid essential oil. Atau bagi kalian tidak cocok atau sensitif terhadap essential oil, ya silakan kalian menjauh. Nah, bagi kalian tidak sensitif terhadap essential oil dan kalian memang suka bau-bauan harum, then go for it, tidak masalah. Nah, kalau essential oil itu beberapa essential oil itu memang ada yang cukup mild, ada yang bahkan beneficial gitu kan ya. Beneficial kayak chamomile, kalau yang juga ada tea tree gitu kan ya. Ada yang cukup irritating. Nah, yang cukup irritating itu misalnya ada pentapiperita atau peppermint oil. Itu cukup irritating karena dia mengandung mentol ya. Mentol itu cukup irritating di kulit sensitif. Nah, dia ini mengandung citrus essential oil. Nah, citrus essential oil ini termasuk salah satu essential oil yang paling mengiritasi kulit sebenarnya. Jadi bagi kalian kulitnya sangat sensitif dan kalian sensitif terhadap essential oil, then you have to avoid essential oil yang berbentuk citrus. Citrus itu ada apa? Ada orange, ada bergamot, ada lemon, ada apalagi bitter orange, ada bla bla bla. Itu kan semua citrusy essential oil yang mana itu sebenarnya super mengiritasi kulit. Jadi kalau kulit kalian sensitif ya hindari ada essential oil terutama yang citrusan. Oke, kemudian citrus essential oil kalau kalian tahu jika kalian gunakan di pagi hari dan terkena matahari itu sebenarnya malah menyebabkan jadi fotosensitif. Jadi kulit kalian menjadi lebih merah dan juga terkadang malah jadi hiperpigmentasi menjadi lebih parah gitu loh karena fotosensitif. Oke, tapi kita tahu ekstrak yang jeruk-jerukan seperti itu biasanya kaya akan vitamin C. Jadi ada plus minusnya lah ya. Ada plusnya dia mengandung vitamin C dan senyawa lainnya. Jadi kita tahu kalau lemon dan kawan-kawan saya kayak akan senyawa vitamin C ya. Vitamin C brightening gitu kan. Cuma ya downside-nya ya once again dia irritating. Begitu saja sih. Oke, kalau untuk sekarang di aku pemakaiannya bagaimana kan? Aku sudah pakai ini sekitar semingguan gitu kan ya. Jadi kalau kalian mau pakai produk ini tuh harus kalian kocok dulu sampai dia itu menyatu kayak gini. Jadi kayak modelannya lemon tea seperti itu. Terus kalian gunakan saja, kalian pipet gitu saja kan ya.
Jadi dia tuh teksturnya begini. Aku agak banyak. Dia tuh teksturnya sangat cair sekali gitu kan ya, sangat-sangat cair sekali. Dan baunya menurutku kayak bau lemon tea, beneran kayak bau lemon tea. Dan menurutku parfumnya ini baunya cukup kuat sih ya. Jujur aja aku harus jujur, ini baunya cukup kuat. Jadi it's not a mild fragrance, it's quite a strong fragrance. Ini kayak heavily fragrance sih menurutku. Cuma it's fine. Teksturnya dia tuh air minyak seperti itu tadi. Dan ketika kalian balurkan jadi begini gitu kan ya. Jadi di aku pribadi memang pertama kali pakai tidak masalah gitu kan ya. Jadi pertama kali aku pakai nggak ada rasa stinging, burning gitu. Cuma hari kedua, hari ketiga ada rasa tingling sedikit gitu kan ya. Jadi oh ya, kulitku mulai bereaksi gitu lah. Cuma bukannya sampai burning banget gitu kan. Karena kulitku kan sensitif banget ya. Tapi di aku nggak sampai yang burning banget. Jadi mungkin di kulit kalian lebih tidak sensitif daripada aku gitu kan ya. Jadi harusnya kalian tidak masalah karena aku sensitif banget, oke? Dan juga teksturnya fine sih menurutku. Cuma nih, aku datanglah dengan it comes with a cost, it comes with a price gitu kan ya. Teksturnya dia itu kan karena dia fase minyak dan air kan ya. Dimana kalian tahu fase minyak dan air itu tidak bergabung. Dan rata-rata yang bifase seperti ini pun biasanya fase airnya meresap dan fase minyaknya ninggal di kulit. Dan seperti kalian lihat, ini lihat tuh. Fase minyaknya benar-benar ada di permukaan kulit dan dia tidak menyerap sama sekali. Oke, ini tidak menyerap. Jadi anggapannya tuh kayak kalian tuh memakai face oil sih jujur aja. Ini jadi dia benar-benar yang tidak menyerap gitu. Jadi ini benar-benar tangan kulit nih, benar-benar greasy banget kan. Jadi tidak menyerap. Sayangnya seperti itu. Jadi kayak pakai face oil. Nah, aku pakai ini kayak sore-sore gitu. Biasanya pakai sore-sore gitu kan. Karena muka aku biasanya kok sore nggak pakai vitamin C gitu. Aku pakai sore-sore dan aku notice gitu kan ya. Habis aku pakai itu kulitku bener-bener minyak banget sih. Jadi kayak bener-bener berminyak gitu kan ya. Kayak kok aku sampai mikir kok kulitku greasy banget ya. Perasaan kok ya moisturizerku ringan gitu loh. Dan ternyata yang keroknya ya adalah ini sebenarnya gitu kan ya. Cuma ya for me gitu kan ya. Dia melembabkan. Memang dia melembabkan dari segala khasiat yang aku temukan. Dia itu melembabkan untuk menghilangkan noda kehitaman. Mungkin aku belum apa ya. Belum terlalu lama mencobanya sehingga tidak terlihat hasilnya di aku. Dan untuk pori dan kerutan mungkin kan aku belum cukup lama memakainya sehingga ya tidak terlihat hasilnya di aku. Cuma untuk melembabkan iya dia lembab gitu. Bahkan lebih bisa dibilang dia minyakan gitu kan ya. Jadi lembab gitu loh. Dan sayangnya karena seperti kalian lihat ini teksturnya sama sekali tidak menyerap minyaknya gitu kan ya. Jadi di aku sayangnya tidak cocok. Akhirnya aku jerawatan gitu kan ya. Ini muncul jerawat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jerawat yang muncul setelah menggunakan produk ini gitu kan ya. Ya karena aku memang cukup sensitif terhadap oil gitu kan ya. Jadi kalau misalnya aku pakai oil gitu, makanya aku takut pakai face oil karena biasanya aku jerawatan. Dan aku sendiri pun juga tahu gitu loh. Cuma kalau misalnya bagi kalian yang tidak sensitif terhadap oil gitu kan ya, then you might want to go with it. Karena produk ini aku tahu banget dari dulu tuh banyak banget yang nge-crave, banyak yang ini sempat hype banget kan dulu. Dan kita tahu lah banyak banget artis Korea juga yang pakai produk ini. Jadi misalnya kalian pengen kayak artis Korea juga, then you might want to go with this. Mungkin kalian tidak masalah. Cuma di aku sayangnya tidak cocok gitu kan ya. Karena aku sensitif terhadap oil dan aku cukup sensitif terhadap essential oil. Sayangnya di aku tidak cocok. Tapi balik saja mungkin di kalian yang kulitnya tidak se-acne prone aku, tidak sesensitif aku, then you might want to go with this dan mungkin saja cocok di kalian karena apa yang tidak cocok di aku belum tentu tidak cocok di kalian dan mungkin saja ini menjadi holy grail produk sekalian ketika kalian menggunakan produk ini. Begitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.